Pada kesempatan ini saya rindu untuk menyampaikan satu pokok bahasan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Menghidupi Kebenaran. Menghidupi kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, menjadi Kristen dan pergi ke gereja serta ikut dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja itu bukan hal yang sulit. Setiap minggu ke gereja, ada ikut ibadah, terlibat dalam pelayanan, jadi WL, jadi pengkhotbah, main musik, dan tidak pernah absen di dalam ibadah hari Minggu. Itu bukan hal yang sulit. Sebab itu semua bisa dilakukan oleh semua orang beragama. Semua orang beragama bisa melakukan itu. Dan ketaatan mereka bisa melebihi orang Kristen. Hal yang sulit yang perlu untuk diperjuangkan dan diperkarakan dalam kekristenan adalah menghidupi kebenaran. Menghidupi kebenaran dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu. Ini yang susah, yang sulit, yang harus diperkarakan di sepanjang umur hidup kita, Bapak Ibu. Sebab saya telah melihat bahwa begitu banyak sekali orang Kristen yang rajin beribadah, rajin ke gereja, jago berteologi, hebat berteologi, banyak tahu ayat-ayat Alkitab, hafal ayat Alkitab, tahu banyak tentang tema, judul-judul khotbah, tahu banyak Bapak Ibu. Tapi mereka berhenti di sini. Mereka berhenti di pengetahuan ini, Bapak Ibu. Sehingga kebenaran firman Allah sekedar menjadi pengetahuan yang hanya memenuhi pikiran otaknya. Berhenti di sini, Bapak Ibu. Dan inilah yang mengakibatkan keadaan gereja di penghujung. Saya mengatakan di penghujung akhir zaman ini, gereja dipenuhi oleh begitu banyak orang-orang Farisi yang bertopeng anak Allah. Kepalsuan dan kemunafikan telah banyak menjangkiti orang-orang yang ada di dalam gereja. Dan tidak sedikit Bapak Ibu di antara mereka terlibat dalam kegiatan pelayanan, menjadi aktivis, bahkan menjadi pendeta, Bapak Ibu. Dalam Matius 6 ayat 2 telah memperingatkan kita supaya kita jangan seperti mereka. Dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Di mana, Bapak Ibu? Di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya mereka dipuji, mendapat hormat, mendapat pujian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka memainkan peran di dalam gereja. Jangan seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Bapak Ibu, kita melihat fenomena ini nyata di lingkungan kita sebagai orang percaya. Pelayanan jalan, berzina pun juga jalan. Pelayanan jalan, praktek perdukunan pun juga jalan. Pelayanan jalan terus. Nipu sana, nipu sini, utang gak bayar, malak sana sini. Tapi pelayanan terus. Pelayanan jalan terus. Kesombongan, kikir, kebencian, dendam, iri hati, kemarahan,
Kalau sudah marah itu seperti orang kesetanan. Ya, saya punya teman pendeta kalau marahin istrinya di depan jemaat itu nuding-nuding, nggak menghargai istrinya. Kalau marah lupa kalau dia itu pendeta. Kemunafikan. Pelayanan boleh jalan terus, tapi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan pun dilakukan dan jalan terus. Ini kan merusak wajah kekristenan, Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu dan Saudara ketahui bahwa sebenarnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang pikiran dan nuraninya itu terselubungi oleh dosa sebetulnya. Cuma dosa yang ada di dalam diri mereka itu tidak diakui. Mereka tidak mengakui dosa yang ada di dalam dirinya, dan mereka tidak mau dosa yang ada dalam diri mereka itu tidak mau dilepaskan. Jadi dosa yang ada dalam dirinya itu enggak diakui dan tidak mau dilepaskan, Bapak Ibu. Inilah yang mengikat dan menyelubungi hati nurani, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar tidak dapat masuk di dalam nesyamanya. Nesyama itu kesadaran nurani. Tidak dapat masuk dalam nesyamanya. Kenapa? Terselubungi, Bapak Ibu. Menurut orang-orang seperti ini, kebenaran-kebenaran yang didengar itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain, untuk dia, untuk mereka. Kalau dengar firman mantuk-mantuk seperti ngerti, waduh bener ini, bener mantuk-mantuk bagus, mantuk-mantuk harusnya begitu, mantuk-mantuk gitu ya. Tapi bukan untuk dirinya. Ya bener kan? Dia itu harusnya dengar khotbah ini. Dia itu harus datang, harus dengar khotbah ini. Khotbah itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Dan jika isi kebenaran yang disampaikan itu nyinggung dia, mengenai dirinya, maka dia akan merasa bahwa apa yang disampaikan itu mengada-ada. Dan sampai pernah ada kejadian pendeta itu sampai diajak berkelahi dengan jemaat karena firman yang disampaikan mengenai jemaat, dan si jemaat tersinggung dan menegur gembalanya pada waktu selesai ibadah. Katanya dia menyinggung dia. Orang-orang seperti ini, kalau Bapak Ibu sering dapat WA, wis angel, itu angel bener. Kenapa? Diselubungi, Bapak Ibu. Dan kalau sampai firman itu mengenai dirinya, dia bisa sakit hati. Dan kalau dia nggak sakit hati, mungkin dia mengabaikan sambil lalu firman itu, Bapak Ibu. Ini kan berbahaya. Keadaan orang seperti ini sebetulnya sudah dicatat oleh Alkitab. Dibuka di dalam Titus pasal 1 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. Titus 1 ayat 15 dan 16. Begini firman Tuhan. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Tuhan. Mereka menyangkal Allah. Mereka menyangkal Dia. Mereka adalah orang keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Disambung dalam Filipi 3. Filipi 3 ayat 18 dan 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Ini Paulus itu begitu sedih hatinya melihat jemaat di Filipi yang gak bertobat-bertobat.
Dia sedih, dia mengatakan, aku menyatakan sambil menangis. Mengapa Paulus demikian? Dikatakan begini, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan merasa bahwa dirinya paling benar, dan yang lain salah. Orang seperti ini suka menghakimi dan mencari-cari kesalahan. Kenapa Pak Saiful kok orang seperti ini pasti begitu? Ya karena dia mencoba untuk menutupi dosa yang ada di dalam dirinya. Orang-orang seperti ini mencoba untuk menutupi dosa yang ada di dalam dirinya supaya orang lain tidak tahu bahwa ia bobrok, bahwa dia nggak benar, supaya orang ketika melihat dia kelihatan berkeadaan sempurna. Kalau di dalam gereja kan semua seperti malaikat, ya betul ya Bu ya, seperti malaikat semuanya. Saya melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang di dalam gereja tapi sikap pribadinya itu buruk. Di dalam gereja itu dia bertopeng seperti anak Allah, gitu Pak. Kayak anak Allah, kayak malaikat. Sebenarnya mereka ini memang menutupi dirinya supaya kelihatan sebagai orang baik. Sejatinya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menipu dirinya, Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak jujur dengan dirinya. Kepalsuan, kemunafikan, jika ini dipupuk dan tidak diperbaiki, maka saya akan yakinkan bahwa Bapak Ibu akan menjadi orang yang tidak bisa diubah nanti kalau lama-kelamaan. Oleh sebab itu saya berharap tema kebenaran firman Tuhan pada siang ini dapat menasehati kita dan merubah kita agar kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang seperti ini. Amin Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu sering gak lihat orang di gereja itu baik melayani, kalau dalam bahasa Inggrisnya jeketek. Jeketek itu ampun, ternyata saya kemarin beberapa tahun lalu ingat ada seorang hamba Tuhan yang jatuh dalam perzinahan. Itu khotbahnya kalau kita bicara perzinahan, ampun bagus banget. Jeketek. Jeketek itu apa sih jeketek itu? Delalah. Ternyata dia pelakunya. Ini kan ngeri Bapak Ibu. Dan saya tidak berharap Bapak Ibu tidak menjadi bagian dari mereka. Ayo kita bersama-sama buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 25. Bapak Ibu perhatikan kembali. Saya akan bacakan dengan baik-baik kebenaran ini Bapak Ibu. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Oke, buanglah segala sesuatu yang kotor, yang jahat, yang najis. Dibuang semuanya supaya kita dapat menerima firman itu di dalam hati kita dengan lemah lembut, karena itu yang bisa menyelamatkan jiwa kita Bapak Ibu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri, menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya,
Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini orang Kristen itu begitu loh. Tadi malam saya lagi sharing di Pemuda, saya menyampaikan materi yang pernah saya sampaikan di sini Pak Gus, yaitu tentang berkat Tuhan. Gitu kan? Saya tanya berapa persen kalian ingat? Sedih loh Pak Gus. Banyak yang lupa ya, masih kaya. Banyak yang lupa loh. Saya khawatir Bapak Ibu di sini menjadi orang yang duduk di kursi ini tapi nggak pernah berubah. Sedih loh. Ini yang salah firmannya atau yang salah siapa? Sampai sini paham Bapak Ibu? Banyak orang itu seperti ini loh. Jadi habis dia di cermin, ditinggalin sebentar, lupa mukanya. Sudah dengar firman, keluar pintu gereja, lupa firmannya. Benar apa benar Bapak Ibu? Salah atau memang benar? Inilah wajah orang-orang Kristen yang hari ini seperti malaikat di dalam gereja. Sehingga banyak sekali orang Kristen itu gak pinter-pinter, gak ngerti-ngerti apa yang dimau Tuhan. Pokoknya ketika firman itu cocok dengan hatinya, cocok dengan ambisi kedagingannya, ingat. Tapi kalau apa yang menjadi mau Tuhan, apa yang mau menjadi kehendak Tuhan, lupa. Makanya Bapak Ibu, di ujung akhir zaman ini, gereja di akhir zaman ini, kursi-kursi gereja dipenuhi orang-orang duniawi yang senang khotbah yang lucu-lucu, khotbah yang enak, yang dapat memuaskan keduniawiannya, diaminkan. Yang cocok dengan ambisi kedagingannya, diputar berkali-kali. Ini kan sangat miris ya. Saya bilang miris banget. Seharusnya kita sebagai orang percaya itu harus mengerti benar apa itu iman, apa itu percaya, apa itu berserah, supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Amin. Jangan sampai kita itu menjadi orang Kristen yang masuk dalam gereja yang didengar itu pokoknya yang dipilih-pilih, yang cocok dengan dirinya, itu yang dikonsumsi. Dan ini kan menjadi fakta yang tidak bisa dibantah di kehidupan kita hari ini. Bener ya? Bener ya? Makanya ayo dalam firman ini kita berubah. Lanjut. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, perhatikan. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia akan bertekun di dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau berubah, dengar firman, itu diteliti, dipelajari, supaya kita menjadi orang yang merdeka. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau Bapak Ibu masih merasa butuh Tuhan, masih ingin supaya tidak terpisah dari hadirat Tuhan, serius dong dengan kebenaran. Jangan main-main lagi masuk dalam gereja. Jangan jadikan kegiatan ke gereja itu sebagai kegiatan agamawi yang tidak merubah karakter kita yang duniawi ini. Kalau Bapak Ibu pergi ke gereja, Bapak Ibu harus punya prinsip di mana aku harus menemukan apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan ketika aku pulang dari pertemuan dalam gedung gereja. Jangan cuma dengar firman di sini sambil ngantuk-ngantuk, tidur ngorok, mendengkur melungker. Ya, khotbah lucu melek, khotbah serius turu. Kan berantakan. Ini yang membuat seseorang tidak dapat memperkarakan dengan serius hukum atau kebenaran yang dapat memerdekakan setiap orang, Bapak Ibu. Kebenaran ini seharusnya dapat mengingatkan kita
Dan seharusnya menasehati kita bahwa kita harus meninggalkan segala sesuatu yang kotor, yang jahat, yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Supaya kebenaran firman Allah yang kita dengar setiap hari Minggu, yang kita dengar lewat radio, yang kita dengar lewat khotbah-khotbah di handphone, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari, itu dapat kita terima dan membangun nurani kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia, Bapak Ibu. Kalau sampai kita gagal menghidupi kebenaran Allah, gagal dan gak pernah ngerti, Bapak Ibu tidak pernah tahu kebenaran yang Allah ajarkan, berarti Bapak Ibu bukan bagian dari orang-orang yang berbahagia. Mengapa, Pak? Karena hidup orang-orang seperti ini hidup dalam ketertuduhan. Orang tertuduh itu gak nyaman. Hidup dalam intimidasi. Intimidasi apa, Pak? Intimidasi dosa yang ada dalam dirimu, yang tidak kau akui dan tidak kau lepaskan. Sehingga ketika dengar firman, yang cocok sama dia dimakan, dikunyah, ditelan. Yang gak cocok dilepeh, dimuntahkan. Sehingga ketika dia dengar firman yang benar, tertuduh dia, terintimidasi. Kenapa? Karena kotoran dan kejahatan hidup yang ada di dalam dirinya gak mau dilepasin. Bapak Ibu kalau baca belajar khotbah di bukit Tuhan Yesus tentang ucapan bahagia, itu adalah khotbah yang bagus. Itu adalah landasan hidup umat perjanjian baru, ucapan bahagia itu. Jadi khotbah di bukit yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu seharusnya dapat kita pahami dengan benar, supaya kita dapat menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini lewat hidup kita. Orang-orang berbahagia adalah orang-orang yang menyelidiki kebenaran firman Tuhan, bukan hanya mendengar, Yakobus bilang, tetapi dia melakukan. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan, menyelidiki dengan tekun, dan dia melakukannya, dia adalah orang-orang yang berbahagia, yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, di mana kerajaan Allah itu nyata dalam diri kita. Karena dimanapun kita berada, orang lihat kita nggak ada kepalsuan. Bapak Ibu kalau mau tahu saya, tinggallah di rumah saya. Amin. Bapak Ibu kalau tahu saya, tanya anak saya di belakang, supaya tahu. Kalau di sini kan bisa palsu kan. Bapak Ibu nggak tahu saya bohong, saya sombong, pengen diundang lagi bagus, ya, pengen dikasih jadwal terus, enggak. Bapak Ibu nggak setuju sama saya, bagus, nggak setuju dengan khotbah saya, nggak apa-apa, nggak diundang. Saya nggak terkenal pun nggak apa-apa. Cuma saya punya bisnis itu menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi kalau saya dipercaya untuk menyampaikan kebenaran, saya sampaikan yang benar. Diterima monggo, nggak diterima pun terserah. Oke? Terserah, nggak apa-apa. Cuma saya berharap Bapak Ibu, ayo deh, tinggalkan semua dosa yang begitu merintangi kita, kotoran, kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dilepasin, supaya kita tidak menjadi manusia yang palsu, yang menipu diri sendiri. Ada loh seorang pelayan Tuhan, WL, hebat, selesai ibadah berzina, sampai terikat dengan berzinahan. Ini fakta Bapak Ibu dalam gereja. Habis melayani nyanyi haleluya, mari saudara kita sembah Tuhan. Kan begitu cuma apa tuh? WA kan biasa begitu ya. Mari kita menyembah Tuhan, oh haleluya Tuhan. Turun dari mimbar selesai ibadah berzina. Bukan orang lain, dengan pemain musik. Ini wajah gereja yang sesungguhnya di akhir zaman ini. Saya berharap di tahun 2021 ini Bapak Ibu menjadi orang-orang yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang didapati sebagai orang yang berbahagia, yang dapat menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Di rumah, anak-anak, istri, suami menerima kita.
Di lingkungan pekerjaan, orang-orang merasa diberkati dengan kehadiran kita. Di lingkungan gereja, kita dapat berdiri dengan kokoh bahwa kita adalah orang yang dapat menghadirkan kerajaan surga di bumi ini, di dalam gereja ini. Kan harusnya begitu. Amin. Jangan sampai menjadi orang Kristen dimanapun kita berada, sampai di dalam rumah sendiri kita menjadi cibiran. Ini kan celaka, Bapak Ibu. Banyak sekali anak-anak pendeta, hamba-hamba Tuhan, ketika papanya khotbah, di belakang dia bilang bohong, bujuk. Banyak, Bapak Ibu. Saya dapati banyak sekali anak-anak pendeta yang hidupnya meninggalkan iman mereka, ditukar dengan pasangan hidup, ditukar dengan jabatan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi dosa dan kotoran kejahatan itu gak mau dilepasin. Dia masuk dalam gereja cuma milih-milih yang cocok untuk dirinya. Celaka, Bapak Ibu. Celaka. Saya tidak menghendaki ini terjadi kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Saya menghendaki Bapak Ibu menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya, yang tulus. Ya gitu Pak ya. Tulus, bahagia, mengerti kebenaran, dihidupin. Nah gitu Pak ya. Kalau kita sampai tidak bersedia, aduh, maaf deh, aku mohon jangan masuk gereja deh. Jangan masuk gereja. Saya ini kalau ngomong sama anak saya, kalau kamu gak benar jangan ke gereja. Malu-maluin. Jangan jadi orang Kristen. Malu-maluin. Sama anak saya kalau saya marah. Kalau kamu gak benar, ya masih gak bisa hidup seperti yang firman Tuhan minta, jangan pergi ke gereja. Percuma. Di gereja kamu hanya menjadi sampah yang memuakkan di wajah Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ayo please deh saya mohon. Please saya mohon, ayo perbaiki diri kita. Dari mana Pak memulainya? Dari keluarga. Keluarga itu menjadi wadah pertama untuk kita menyatakan kebenaran, menghadirkan kerajaan surga di keluarga. Gitu ya Bu Lili ya. Keluarga bagaimana kita ngajar anak-anak bersikap kepada istri, kepada suami, harus begitu. Supaya ketika kita melayani Tuhan itu keluarga kita merasa diberkati dulu. Jangan berkati gereja, berkati keluarga dulu. Jangan melayani gereja, layani keluarga dulu. Kan begitu bagus. Jangan kita hebat di mimbar, hebat di depan orang banyak, tapi di dalam rumah tangga song, sing, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Makanya saya ini konsen ke keluarga, konsen. Saya berharap ini dapat menggores jiwa kita. Ya aku harus berubah. Kalau Bapak Ibu nggak berubah sudah habis. Capek Pak. Kalau Bapak Ibu mau menjadi orang-orang yang berbahagia, Bapak Ibu menjadi orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan, Bapak Ibu tidak cukup hanya menyampaikan lewat ucapan, nggak cukup. Gimana Pak? Harus dinyatakan lewat tindakan. Oke, tindakan. Ini penting. Kalau Bapak Ibu cuma ngomong gedabus, apa gedabus bahasa Inggris saya? Ngomongnya cuma tong kosong nyaring bunyinya. Itu di luar sana banyak Bapak Ibu. Banyak banget di sana. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi orang yang dapat dipercaya punya integritas yang tinggi, Bapak Ibu dapat menyatakan kebenaran yang kita dengar itu lewat perbuatan. Kita buka yuk dalam 1 Yohanes 2 ayat 3, 4, 5, 6. Jadi ini loh tandanya kalau kita itu menjadi orang berbahagia. Tandanya kalau kita ini adalah orang-orang yang tidak palsu. 1 Yohanes 2 ayat 3, 4, 5, dan 6. Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Sampai sini pelan-pelan dulu. Inilah tandanya. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya.
Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran, Bapak Ibu. Jadi kalau seseorang ngomong aku di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya, tapi hidupnya duniawi, dia pendusta. Di dalamnya nggak ada kebenaran. Ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat yang ke-6, ini harus dipraktekkan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan Yesus, di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pak, bisa ditawar? Enggak bisa ditawar. Harga mati, Pak. Jadi bukti kita mengenal Allah itu yaitu jika kita menurut perintahnya atau menghidupi kebenarannya. Itu buktinya. Dalam seluruh hidup setiap hari. Bukan cuma dalam gereja aja, Pak. Enggak. Di dalam seluruh hidupmu. Di mana, Pak? Di rumah tangga, di pekerjaan, di lingkungan kita tinggal, dimanapun engkau berada, engkau harus dapat memperagakan perintah-perintah Tuhan dalam hidupmu lewat perbuatan nyata, supaya ketika engkau memperagakan hidup Tuhan Yesus, mereka melihat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini nggak bisa ditawar. Harga pas, harga mati. Mahal ya, Pak? Memang segitu harganya. Boleh senang-senang? Nggak boleh. Kalau Tuhan nggak senang, kita nggak boleh senang. Ini loh buktinya, Bapak Ibu. Seluruh hidup kita yang harus kita peragakan setiap hari seperti Tuhan Yesus hidup. Jadi bukti kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan itu harus begini, seperti Tuhan Yesus. Ketika dia mengenal Bapaknya, Yesus mengenal Bapaknya kan, karena dia benar-benar mengenal, maka dia berani untuk mempertaruhkan nyawanya. Kalau seseorang belum kenal, gak berani bertaruh. Gak kenal, gak berani bertaruh. Tetapi kalau sudah mengenal, berarti dia berani bertaruh. Seperti Tuhan Yesus. Ketika dia benar-benar mengenal Bapaknya, maka dia berani berkorban sampai nyawanya pun dipertaruhkan. Lalu bagaimana dengan kita? Bapak Ibu kan suka ngomong mengenal Tuhan kan? Bener apa bener? Apa yang Bapak Ibu pertaruhkan? Apa? Ibrani pasal 12 ayat 4 bilang begini. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bagaimana mencucurkan darah? Memberi sedikit untuk pekerjaan Tuhan saja enggak. Apalagi mencucurkan darah. Berkorban untuk pekerjaan Tuhan baru sedikit aja enggak. Yang menjadi miliknya itu dirami. Yang sudah jadi miliknya masuk kantong, masuk nomor rekening, ya, masuk dompet, dirami. Kalau bisa jangan keluar, kalau bisa nambah. Bagaimana bisa mencucurkan darah, Pak? Hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi untuk dirinya, untuk membangun gaya hidup, untuk kehormatan dirinya, semua dikorbankan. Menjaga hartanya, itu sampai nyawa pun dipertaruhkan. Ini kan memilukan banget. Sangat memilukan. Dan ini wajah-wajah orang-orang yang ada di dalam gedung gereja. Oleh sebab itu jika Bapak Ibu mengaku mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus menunjukkan lewat tindakan nyata, membela pekerjaan Tuhan tanpa batas, berjuang untuk menggenapkan rencana Tuhan atas dunia ini.
Contohnya apa Pak? Contohnya mendukung kebutuhan pekerjaan Tuhan, ikut terlibat dalam pembiayaan teknis gereja. Itu hal yang paling sepele. Bapak Ibu bisa dengar khotbah saya itu karena ada fasilitas di sini. Apalagi Pak? Contoh hal yang kecil. Mengambil tanggung jawab dalam setiap kegiatan gereja. Bapak Ibu kalau nggak ada orang yang mau pegang drum, nggak bisa gini-gini. Bener nggak? Kalau nggak ada organ yang main, Bapak Ibu nggak bisa gini-gini. Nggak bisa seperti Pak Edi tadi bisa joget goyang. Saya lihat, waduh begitu manis sekali jogetnya kan. Bapak Ibu harus terlibat dalam tanggung jawab dalam setiap kegiatan gereja. Ada pemuda, dukung dong pemuda. Ibadah umum banyak kosong, dukung dong, ajak teman-teman kerabat yang nggak pernah ke gereja. Itu hal sebetulnya hal kecil yang seringkali kita abaikan. Padahal hal-hal yang remeh, yang remah-remah itu kalau kita kerjakan dengan serius, dengan tekun, itu akan menghasilkan sesuatu yang besar, Bapak Ibu. Kalau gereja ini disupport oleh dengan jemaat semua mendukung pekerjaan Tuhan, ini bisa besar loh gerejanya. Kalau semakin banyak jiwa masuk ke sini, tanggung jawab keselamatan jiwa-jiwa semakin berat di pundak Pak Kus. Kalau Pak Kus sampai mengabaikan keselamatan jiwa-jiwa, Pak Kus bertanggung jawab di dalam tubuh. Pak Kus jadi hamba Tuhan di tempat ini, keputusan dia untuk bertanggung jawab sebagai orang percaya, kita dukung tanggung jawab ini. Amin. Kecil sederhana loh. Andai kata nggak ada main bass, saya lihat Bapak ini mulai awal Pak ya, mulai ngerintis di sini ya, dung masih dengan Mas Eka ya, dung masih musiknya masih gak enak banget, bener. Awal-awal tuh musiknya gak enak banget, sekarang saya sudah bisa goyang. Dulu saya nggak bisa goyang. Ini ibadah atau main-main, tau gitu. Sekarang sudah mulai enak. Coba kalau semakin banyak orang mau terlibat, dibuat 2 tim, 3 tim, WL-nya dilatih. Ya aku di WL, aku nggak mau nanti WL membuat ibadah kacau. Latihan di rumah, belajar pernafasan. Kan begitu, sepele kan ini kan? Sepele. Tapi hal yang kecil-kecil inilah yang membuat kita bertekun supaya kita melihat perkara-perkara besar yang harus kita ambil sebagai tanggung jawab. Jangan ngomong boro-boro mencucurkan darah. Yang kecil aja kita nggak pernah. Bapak Ibu harus belajar memperlakukan perkara-perkara yang kecil, yang sederhana, yang seringkali tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Itu yang harus kita kerjakan dari hal yang sepele. Kalau mau belajar melayani Tuhan, melayani Tuhan dengan porsi yang besar, belajar dari hal yang kecil. Amin. Siap dipakai Tuhan dengan luar biasa? Jangan menjadi manusia yang palsu. Yang pertama, yang peduli dengan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, ini penting. Kalau 2 hal ini kita nggak lakukan, bye-bye. Selamat tinggal. Engkau akan menjadi orang-orang dalam gereja hanya aktivitas rutinitas agama dan tidak mengubah hidup kita. Siap berdua Bapak Ibu? Siap ya? 2021, ayo kita semuanya jangan jalan sehat, lari sehat. Tuhan mau datang, kita song-song kedatangannya dengan hidup yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada kemunafikan di dalam dirinya. Wah, itu keren. Ya, Tuhan berkati.